Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada topik B, kekayaan budaya Indonesia. Perhatikan dialog berikut. Pembukaan Asian Games di Indonesia tahun 2018 meriah ya? Iya, banyak kebudayaan yang ditampilkan. Acara ini dihadiri lebih dari 44 negara loh. Acara tersebut membawa pesan persatuan dan toleransi keberagaman. Anak-anak tahu tidak, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman budaya loh. Setiap daerah memiliki suku, adat istiadat, rumah adat, tarian, makanan khas, alat musik, bahasa daerah, dan pakaian tradisional yang unik serta menarik. Meskipun berbeda-beda, semua budaya tersebut saling melengkapi dan menjadi kekayaan bangsa yang harus kita jaga bersama. Keragaman budaya Indonesia bukan hanya menarik untuk disaksikan loh, tetapi juga mempererat rasa persatuan dan kebersamaan sebagai satu bangsa. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan kekayaan alam loh. Bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Nah, perbedaan ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Sekarang mari kita bahas letak negara Indonesia. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia mudah dikunjungi oleh para pedagang. Nah, akibatnya budaya yang dibawa oleh para pedagang dari bangsa lain tersebut ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya bangsa lain loh. Sekarang saatnya kita mengenal lebih dalam mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Pertama, rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan budaya dan adat istiadat suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat dengan bentuk, bahan, dan fungsi yang berbeda loh. Contohnya, rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur, Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah Gadang dari Sumatera Barat. Kedua, pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian tradisional yang mencerminkan budaya dan identitas suatu daerah dan digunakan pada saat upacara atau perayaan penting. Contohnya, baju bodo dari Sulawesi Selatan yang dikenakan pada saat pernikahan. Ketiga, tarian tradisional. Tarian khas daerah adalah tarian tradisional yang mencerminkan budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian yang unik dan penuh makna loh. Salah satunya adalah tarian Sajojo dari Papua. Keempat, alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berasal dari daerah tertentu dan digunakan untuk mengiringi lagu, tarian, atau upacara adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki alat musik tradisional yang khas. Salah satunya adalah angklung dari Jawa Barat. Kelima, makanan tradisional. Makanan khas adalah hidangan tradisional yang menjadi ciri khas suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas dengan rasa, bahan, dan cara memasak yang unik. Makanan ini biasanya diwariskan turun-temurun dan sering disajikan saat acara adat atau hari besar. Contohnya, gudeg dari Yogyakarta yang bercita rasa manis. Keragaman budaya di Pulau Sumatera. Contohnya ada rumah adat, yaitu rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, rumah adat Krongbade dari Aceh, dan rumah adat Gadang dari Sumatera Barat.
Selanjutnya adalah tari-tari tradisional. Tari tradisional dari Pulau Sumatera ada tari saman dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, dan tari piring dari Sumatera Barat. Berikutnya alat musik yang ada di Pulau Sumatera. Contohnya ada burdah atau gendang, oku dari Sumatera Selatan, serangko dari Jambi, dan gordang sembilan dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada makanan tradisional atau makanan khas dari Pulau Sumatera. Ada ikan patin dari Jambi, empek-empek dari Palembang, dan rendang dari Sumatera Barat. Selain itu, terdapat juga pakaian tradisional dari Pulau Sumatera. Contohnya ada baju sai batin dari Lampung, baju kurung tanggung dari Jambi, dan pakaian Batak Toba dari Sumatera Utara. Keragaman budaya yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama ada rumah adat. Contohnya rumah adat Sulah Nyanda dari Banten, Keraton Yogyakarta Hadiningrat, dan rumah adat Joglo dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada tari-tarian. Contohnya ada tari reog Ponorogo dari Ponorogo, tari jaipong dari Jawa Barat, dan tari serimpi dari Yogyakarta. Ada juga alat musik tradisionalnya. Contohnya suling dari Jawa Barat, bonang dari Jawa Tengah, dan gambang kromong dari Betawi. Terdapat juga makanan khas yang berada di Pulau Jawa. Contohnya seblak dari Bandung, bebek sinjai dari Madura, dan laksa dari Bogor. Terakhir, pakaian adat dari Pulau Jawa. Contohnya baju bedahan dari Jawa Barat, baju adat Betawi dari Jakarta, dan pakaian surjan dan kebaya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Keragaman budaya yang ada di Pulau Kalimantan. Yang pertama, rumah adat. Contohnya ada rumah adat Baloi dari Kalimantan Utara, rumah Bumbungan Tinggi dari Kalimantan Selatan, dan rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Selanjutnya ada tari-tarian. Contohnya tari gantar dari Kalimantan Timur, tari Kidayu dari Kalimantan Barat, dan tari Kinyamandau dari Kalimantan Tengah. Terdapat juga alat musik tradisional. Contohnya panting dari Kalimantan Selatan, sape dari Kalimantan, dan sarunai dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya, makanan khas yang ada di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan, ada wadi dari Kalimantan Tengah, dan pisang gapit dari Kalimantan Timur. Terdapat juga pakaian tradisional. Contohnya baju suku Banjar dari Kalimantan Selatan, baju suku Tidung dari Kalimantan Utara, dan baju suku Dayak dari Kalimantan. Keragaman budaya di Pulau Sulawesi. Yang pertama, rumah adat. Contohnya ada rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah Dulo Hupa dari Gorontalo, dan rumah Tambi dari Sulawesi Tengah. Yang kedua ada tari-tarian. Contohnya tari Mapa Dendang dari Sulawesi Selatan, tari Pamonte dari Sulawesi Tengah, dan tari Tenggang-Tenggang Lopi dari Sulawesi Barat. Yang ketiga ada alat musik. Contohnya Gongga Lima Kalong dari Sulawesi Barat, Kolintang dari Sulawesi Utara, dan Gandrang Bulo dari Sulawesi Selatan. Yang keempat, makanan khas. Yang pertama ada golak kambu dari Sulawesi Barat, soto Makassar dari Sulawesi Selatan, dan kasuami dari Sulawesi Tenggara. Yang terakhir, pakaian tradisional. Contohnya ada baju bodo dan jas tutu dari Sulawesi Selatan, baju biliu dari Gorontalo, dan baju patuk duk dari Sulawesi Barat. Keragaman budaya di Pulau Papua. Yang pertama, rumah adat. Contohnya rumah adat Kariwari dari suku Tobati,
rumah Honai dari suku Dani, dan rumah Rumsram dari suku Biak Numfor. Yang kedua ada tari-tarian. Contohnya ada tari Sajojo, tari Yospan, dan tari Alulian. Yang ketiga ada alat musik. Contohnya ada tifa, pikon, dan kromdi. Yang keempat makanan khas. Contohnya ada sagu lempeng dari Papua, keripik keladi dari Papua, dan udang selingkuh dari Wamena. Yang terakhir pakaian. Contohnya sali digunakan oleh suku Dani dan rok rumbai. Kira-kira apa ya penyebab Indonesia memiliki keragaman budaya? Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut. Faktor penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya itu ada 5. Yang pertama, karena letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, karena kondisi geografis negara kepulauan. Yang ketiga, karena adanya perbedaan kondisi alam. Yang keempat, karena adanya keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, karena adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Nah, banyak pedagang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja ke Indonesia. Kedua, kondisi geografis negara kepulauan. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.491 pulau. Nah, data ini berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia atau biasa dikenal dengan Kemenkomarves. Penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa dan budayanya sendiri. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Kehidupan masyarakat pantai tentunya berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Selanjutnya, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Nah, masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Adanya perkembangan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Adanya keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Karena keterbukaan ini menyebabkan akulturasi budaya. Budaya yang ada di daerah tertentu akan terpengaruh dengan budaya dari luar. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang kekayaan budaya Indonesia. Tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.